Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kalau kita lihat ucapan seorang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid yang dinukil oleh Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, Yunus bin Ubaid mengatakan kepada putranya, ya bunayya li antakhruja min baiti khunsa ahabbu ilayya min antakhruja min baiti fulan wa fulan min alil bidah. Wahai anakku, lebih baik engkau keluar dari rumahnya orang waria, pelaku maksiat, daripada engkau keluar dari rumahnya ahli al-bidah. Sampai sedemikian rupanya. Bahkan ada ungkapan yang lebih keras lagi. Seorang ulama salaf mengatakan, lebih baik aku bertetangga dengan monyet dan babi daripada dengan ahli al-bidah. Kalau monyet masih bisa digoda, digudang lucu masih ada, kan? Kalau al-bidah, paras hati antum. Kalau nggak kena syubhatnya, antum apa yang tidak, ada kotoran-kotoran yang akan menempel. Bahkan, ana pernah punya teman, dia ini awal-awalnya kelihatannya kuat akidah manhajnya, Ketika dia masuk ke sebuah, komunitas sekolah yang bid'ah, perguruan tinggi bid'ah, kata orang Jawa itu tresno jalanan soko. Awalnya mengingkari, namun lama kelamaan ada rasa pembelaan. Dan betul ketika kita celah, ketika kita kritik alma maternya, dia nggak terima, dia membela, padahal jelas dulunya dia menganggap itu adalah alma mater bid'ah. Karena tadi sudah kadung mesra dengan al-bidah, maka ini adalah suatu yang bisa membuat orang bisa menyimpang. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama salaf sangat keras mentahdir kaum muslimin agar tidak mendekat kepada ahli bid'ah. Bahkan kata para ulama, Rasul bersabda, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Kata para ulama seperti Ibn Battah, fitnahnya, syubhatnya al-bidah lebih lengket daripada syubhatnya ad-Dajjal. Kalau kita dipinta menjauh dari Dajjal, apalagi dari ahli al-bidah. Dajjal ada tandanya, kafara di antara kedua matanya. Al-bidah ada tandanya ada? Saya al-bidah gitu ada enggak? Alil bid'ah bisa masuk ke kota Mekah Madinah enggak? Dajjal enggak bisa. Makanya lebih dahsyat fitnahnya alil bid'ah. Dajjal keluar sekali seumur dunia. Alil bid'ah tiap detik mungkin keluar, bertelur. Jadi intinya termasuk krisis akidah manhaj, bagaimana orang-orang kita mereka bermasalah dengan al-bidah, mereka ikut muktamarnya mereka, Makanya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, seorang ulama atau dai salafi di Riyadh, di Saudi Arabia, ketika beliau ditanya tentang kejadian di Indonesia, ada masjid sunnah yang didemo, nggak boleh dibangun oleh ahli bid'ah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, kalau ahli bid'ah memusuhi ahli sunnah, itu suatu hal yang lumrah, suatu yang biasa, sunnatullah. Nggak mungkin bid'ah bersatu dengan sunnah. Kata beliau itu lumrah. Yang nggak lumrah, yang nggak biasa, kata beliau, kalau ahli sunnah bermesraan dengan ahli bid'ah. Ini yang nggak biasa. Ahlu sunnah itu ada garis pemisah dengan ahli bid'ah. Bukan malah asik-asikan, bekerja sama, bergabung dengan ahli al-bidah. Dan ini pernah ditanyakan juga kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kata beliau tidak boleh, gabung dengan mereka dalam masalah dakwah. Kita bisa jalan sendiri. Alhamdulillah. Ngapain kita membantu ahli bidah padahal mereka memusuhi kita, Kemudian juga kita ngapain memperbanyak anggota mereka.
Ini sekali lagi, ini yang terjadi di tengah-tengah dakwah kita, ya. Bahwasanya sudah mulai kropos akidah wal manhaj terhadap apa? Muamalah terhadap ahli al-bidah.